Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa birahmatihi taghfirudz dzunub. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang paling utama yang kami para alim ulama, para habaib, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita malam Jumat ini, malamnya Nabi Muhammad ini, bulannya Nabi Muhammad ini, bersama para pecinta Nabi Muhammad. Yang pertama, ad-da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Beliau pengasuh dari pondok pesantren Manba'us Sa'adah yang sekarang berada di Sukabumi. Sebagaimana cerita beliau beberapa hari lalu, saya dengan beliau ke kota Rusa di Merauke. Ya. Begitu sampai ke sana kami landing, ya, mau ke sana saja 10 jam naik pesawat. Lalu bagaimana ketika orang tua-tua kita, para habaib, para wali, para kiai masuk membawa Islam di tanah Merauke itu. Kita begitu sampai sana leher kita udah parah, urat-uratnya udah tegang semua. Dari sini Makassar, Makassar Jayapura, Jayapura turun lagi, naik lagi baru ke Merauke. Begitu sampai sana nggak ada sinyal di Merauke. Kabelnya putus. Nggak ada sinyal. Mau handphone bagus apapun nggak ada sinyal. Mau iPhone, mau apa lagi, Samsung, Xiaomi, apa lagi itu, Polytron, nah, Oppo, Iki Oppo, Vivo, nah, semua nggak jadi handphone, nggak ada sinyal, mati. Saya bilang ke Habib Ahmad, ini kita diajarkan di bulan Maulid, kita nggak usah urusan sama orang, yang kita bangun komunikasi dengan Nabi Muhammad. Karena kami berdua hadir di sana untuk Maulid di sana bersama orang-orang Papua, bersama Majelis Rakyat Papua (MRP), bukan MPR. Kalau MPR di sini, begitu. Bahkan kami berfoto dengan mereka. Masya Allah, ini luar biasa jihadnya. Biasanya orang-orang yang sudah di Sukabumi itu kan anteng, udah asik, adem, nggak mau ke Papua. Tapi beliau Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan seluruh perjuangannya, dimakmurkan pondoknya. Dan mudah-mudahan dari orang-orang sini mungkin nanti ada yang memondokkan anaknya di tempat beliau, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Beliau sezaman sama kami waktu Darul Mustafa. Kami kebetulan alhamdulillah nikmat besar berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Mudah-mudahan Allah jaga guru kami Al-Habib Umar. Amin ya rabbal alamin. Para ulama yang hadir, Kiai Zainal, Masya Allah, ya, tahun lalu kita ketemu, duduk di dalam. Hari ini Allah panjangkan umur, kita ketemu lagi, ya, luar biasa. Ada juga Ustadz Tijan yang luar biasa, yang karena saya paling hafal beliau karena rambutnya luar biasa.
Saya nyoba tapi nggak keluar rambut saya. Beda. Kayaknya mau ngambil ijazah dari beliau ini insyaallah. Sahibul Bait, ayah dari saudara Luqman, saudara kami juga. Luqman ini kurang lebih 8 tahun di Ambon, ya, ditugaskan di Ambon, bukan dibuang, ya. Catat itu, bukan dibuang. Nanti orang pikir pindah tugas, wah dibuang di Ambon, enggak. Buktinya pulang dari Ambon makmur. Amin. Luar biasa. Itu kami punya pengalaman ketika dakwah, saya khuruj dakwah selalu bawa beliau, ya. Begitu jalan kita ke Seram bagian timur, ya, pulaunya aja namanya Seram, bukan serem. Pulaunya Seram, orangnya serem. Waduh, begitu kita masuk pesawat landing siang itu, karena belum ada jembatan di sana, jadi mobil harus masuk kali. Begitu mau masuk kali, penuh airnya alias banjir, hujan deras, dan kita tidak bisa lewat. Padahal malam itu ada maulid di Masjid Agung Bula SBT. Akhirnya diumumkan di masjid, ma'asyaral hadirin mu'minin mu'minat di Kota Bula, mohon maaf maulid ditunda besok karena Habib tidak bisa lewat di Kalibeli katanya. Diumumkan begitu, luar biasa. Akhirnya sampai tengah malam jam 12 masih belum bisa lewat. Itu mobil kalau masuk kelas sama orang-orangnya hilang, nggak tahu kemana. Luar biasa. Akhirnya bupatinya ambil traktor, mobil gede itu, naikkan kami di atas itu, baru dipindah di mobilnya, kami tinggal di situ. Luar biasa perjuangannya, ya. Mudah-mudahan dapat pahala dakwah juga selama di Maluku. Amin ya rabbal alamin. Beliau Luqman, istrinya, ibunya, ayahnya, mudah-mudahan Allah jaga semua anak-anaknya, diberikan sehat wal afiyah, ya. Karena seseorang yang luar biasa, dia punya hubungan dekat dengan Nabi Muhammad. Dia rela mengorbankan apapun untuk Nabi Muhammad. Ainal muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'al nafaisi ana. Mana pecinta sejati Nabi Muhammad yang berani berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari Ambon datang, ya. Beliau dari Sukabumi datang. Ini Bang Umar tiba-tiba saya telepon datang. Luar biasa. Hakikatnya ini maulid Nabi. Ini acara milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang kami, Abang Umar Ohoitenan, beliau marganya, kalau di Maluku tuh ada marga. Jadi kalau di sini cuma Luqman mungkin nggak pakai. Kalau di Ambon, di Maluku, di Papua pakai marga. Contoh, Thomas Matulesi, siapa? Patimura itu. Beliau Umar Ohoitenan, ayahnya beliau namanya Husain, dari orang-orang yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan habaib. Di Pulau K itu bukan nama orang, Pulau K di Maluku Tenggara, yang sekarang mau bukan merdeka, mau mekar jadi provinsi, gak jadi-jadi. Papua aja yang dikasih provinsi. Ya biasalah kita Maluku dilihat sebelah mata, gak punya nilai tukar. Beliau Ketua Front Pemuda Muslim Maluku, ya. Kebetulan saya juga ada di dalamnya sebagai penasehat, ya. Beliau sudah beberapa periode. Kemarin kami baru munas juga, dan beliau terpilih lagi untuk memimpin Front Pemuda Muslim Maluku, ya. Kenapa saya panggil beliau? Karena saya ingat Bekasi. Oh, Bekasi ada beliau. Yang kedua, saya ingat di tempat beliau Bina Lindung. Oh, di sini Bina Asih. Jadi Lindung dan Asih cocok. Tinggal dibina hubungan ini. Begitu. Luar biasa. Jadi beliau biar kenal ini, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, ya. Saya tekankan buat teman-teman di FPMM, kalian orang Maluku ketika sudah di Jakarta, kalian wajib menjaga nama baik Maluku.
Itu yang kami bawa. Itu yang kami pesankan buat saudara-saudara kami Maluku, di Jakarta, di Bekasi, di Bandung, di mana, jaga nama baik Maluku. Makanya alhamdulillah ya, luar biasa. Ini Bang Umar sudah bangun masjid. Masjidnya dinamakan sesuai dengan nama ibunya, Masjid Ar-Ramlah. Luar biasa, ada di Binalindung itu. Saya khutbah lebaran di sana kemarin. Khutbah Idul Fitri di situ. Beberapa kali khutbah Jumat juga di situ. Makanya alhamdulillah hari ini beliau hadir ya, menemani saya, karena tadi itu saya dalam otak saya Bina Asih, ini Binalindung, cocok dah. Insya Allah mudah-mudahan Allah menangkan perjuangannya, Allah bantu usahanya, dan mudah-mudahan Allah makmurkan segala daripada ikhtiarnya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin, para ulama, para alim ulama yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi ta'zim dan rasa hormat kami terhadap antum semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul. Saya ingat tahun lalu saya di tempat ini juga ya. Allah panjangkan umur tahun ini di sini juga, dan bertemu dengan bapak-bapak yang luar biasa ini ya. Akhirnya ini acara yang mungkin kemarin masih di dalam, sekarang di luar. Mudah-mudahan besok tahun depan satu kampung Bina Asih ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita berada di tempat baik. Sebagaimana tadi Habib Ahmad katakan, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Manusia pada hakikatnya punya dua posisi, sa'id, beruntung, atau celaka. Itu aja. Posisi duduk manusia hanya dua, sa'id, beruntung, atau celaka. Hari ini kalau kita lihat di luar, ada orang-orang di malam Jumat, malam syiar agama Allah, malam yang dikatakan aktsiru minas salati alayya, kata Nabi Muhammad, fi lailatul gharra wa yaumil adhar. Perbanyak salawat di malam dan hari Jumat, katanya Nabi. Tapi ada orang-orang yang berbuat maksiat di luar. Tapi ada orang yang duduk yang celaka. Tapi kita dipilih oleh Allah duduk di satu tempat untuk berzikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini duduk enggak celaka, tetapi ketika bangun nanti diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia mulia yang hari ini kita buat acaranya. Hakikatnya kalau Luqman bukan buat maulid, ini bukan acaranya dia. Enggak, bukan tuan rumahnya dia. Tuan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan rumahnya Nabi Muhammad. Yang punya acara Nabi Muhammad. Makanya saya sering katakan buat pecinta Nabi Muhammad, kalau ada maulid jangan tanya undangan. Kadang-kadang kita masih nggak diundang. Ini acaranya Nabi Muhammad, nggak butuh undangan. Kalau cinta datang, kalau nggak mau ya sudah, gitu aja. Jadi jangan banyak alasan. Itu banyak alasan nggak diundang, masjid ini nggak diundang. Ini acara Nabi Muhammad. Ya kecuali partai yang buat acara, antum partai ini, yang buat partai ini, antum datang beda partai, ya salah. Emang kita sama Nabi Muhammad beda partai? Enggak kan? Bendera kita beda? Enggak, bendera kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu bendera. Datang ramaikan maulid Nabi Muhammad. Makanya saya katakan dari hakikatnya, biar tadi Bang contoh ini Bang Umar, biar saya telepon tadi, kalau beliau gak mau datang,
Gak mau datang, gak mau datang. Tapi beliau mau datang. Hakikatnya bukan karena saya, karena Nabi Muhammad mau beliau datang di tempat ini. Berarti kita semua yang datang di tempat ini, Nabi Muhammad mau kita hadir bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang pilih kita. Karena nggak semua orang hadir, nggak. Tapi Nabi Muhammad memilih manusia yang dipilih, yang pasti. Mungkin yang menyebabkan antum di sini nih, karena di hati antum ada sedikit cinta kepada Nabi Muhammad. Ada sedikit mahabbah kepada Nabi Muhammad. Ada sedikit condong kepada Nabi Muhammad sehingga digiring ke tempat ini, di mana tempat ini ada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sebagai tuan rumah. Seakan-akan Nabi Muhammad ingin melihat mana pecinta-pecintaku, mana orang-orang yang rela duduk karena aku, mana orang-orang yang hadir untuk mendengar ceritaku, untuk mendengar kisahku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Maka beruntung, sebaik-baik beruntung kita yang hadir di majelis maulid ini. Oh, bayangkan, itu bulan Rabiul Awal ini bukan bulan mulia, tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ini Rabiul Awal menjadi bulan mulia. Andaikan saja Nabi Muhammad dilahirkan Muharram atau dilahirkan di Ramadan, sudah ada kemuliaan. Atau dia lahirkan di Zulhijjah. Tapi enggak, Allah memilih satu bulan yang enggak ada kemuliaan sebelumnya. Begitu lahir Nabi Muhammad menjadi bulan yang mulia. Al-Ibn Hajar mengutip kalimat ini dengan beliau mengatakan itu annahu la yatasharraf bizzaman. Nabi Muhammad tidak mulia karena zaman. Innama zaman yatasharrafu bih. Tetapi zaman, waktu menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Bayangkan kalau saja waktu mulia, waktu itu yang tidak ada apa-apanya mulia karena Nabi Muhammad, lalu bagaimana manusia yang diberikan akal, yang diberikan pikiran, yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, akankah dia lebih mulia atau tidak? Dia pasti lebih mulia daripada waktu itu. Kemuliaan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu ini maulid hadir, niatkan benar-benar untuk cinta Nabi Muhammad, untuk mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, untuk mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad, bukan berbicara yang lain, bukan tertawa, bukan sebagaimana yang dikatakan saudara kami Habib Ahmad itu, beliau ada video mengatakan banyak ini maulid sekarang buat lelucon, buat ketawa atau cerita politik atau segala nggak dapat apa-apa. Kita hadir di maulid mau mencari Nabi Muhammad. Ibaratnya ini kita para pencari Nabi Muhammad. Datang sini mencari Nabi Muhammad, didapati Nabi Muhammad, pulang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka alhamdulillah, syukur terus kepada Nabi Muhammad, syukur kepada Allah. Bi akramir rusuli kunna akramal umami, dengan rasul yang paling mulia Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan Habib Ahmad tadi, keagungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan Adam wa man dunahu tahta liwai. Nabi Adam dan siapapun yang bersama beliau kelak di yaumil qiyamah akan dibawa benderaku, kata Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Nabi Muhammad. Saya pemimpin tuannya anak Adam, dan itu bukan merupakan kesombongan, tetapi itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, beliau berkata tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata man ra'ahu badihatan haba. Siapa yang melihat Nabi Muhammad, baru pertama dia melihat Nabi Muhammad, dia gentar, dia takut, dia gemetar, dia tidak tahan melihat haibah dan kehormatan Nabi Muhammad.
Wa idza khalatahu, tapi kalau dia sudah duduk bersama Nabi Muhammad, bercengkrama dengan Nabi Muhammad, ma'rifatan ahabba, mutlak dia jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita semua tahu hadis yang masyhur yang diceritakan bahwa nanti di yaumil qiyamah semua mengatakan, semua nabi mengatakan ummati, semua nabi mengatakan nafsi nafsi. Umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam bilang, mengatakan tidak, saya sendiri pernah melakukan dosa. Datang kepada Nabi Nuh mengatakan nafsi nafsi, datang kepada Nabi Ibrahim, semua mengatakan nafsi nafsi, urus dirimu, aku juga mengurus diriku, kata Nabi yang lain. Lalu dikatakan idhabu ila Muhammad, datangi Nabi Muhammad, mintalah kepada dia. Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu falak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad kalau dibilang awal penciptaan pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya, bi abi wa ummi ya Rasulullah akhbirni an awwal syai' khalaqa qabla al-asya'. Wahai Nabi Muhammad, demi ayah ibuku katakan, apa yang Allah ciptakan pertama kali sebelum menciptakan dunia seisinya? Nabi Muhammad mengatakan, gila ya Jabiru, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah, yang Allah ciptakan pertama kali sebelum menciptakan dunia apapun itu, yang Allah ciptakan pertama kali adalah nur nabiyyika Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu dari mana? Min nurih, dari cahaya Allah, dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya Allah tidak akan padam, cahaya Nabi Muhammad tidak akan padam. Ketika di yaumil qiyamah semua bingung dengan keadaan itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, ya hari terpisah semua keluarga, semua tidak berani menanggung keluarganya, mengatakan nafsi nafsi. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad yang mengatakan, analah, saya orangnya, saya yang akan berikan syafaat kepada kalian. Sehingga guru kami mengatakan di dalam syair maulidnya, Nabi Muhammad itu awal syafi'in wa musyaffa'in, ana qattu la atawana. Nabi Muhammad orang pertama yang diberikan syafaat oleh Allah dan memberikan syafaat juga kepada seluruh umat. Dan Nabi Muhammad tidak akan pernah memperlambat di dalam menolong daripada umatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kepada orang, kepada manusia yang diberikan bendera di yaumil qiyamah, apakah kita tidak senang? Apakah kita tidak rindu? Ya Allah, makanya maulid ini hadir ini beberapa teman-teman di WA saya, Habib dapat surat undangan enggak HUT TNI? Contohnya begitu ceritanya mereka. Oh enggak, saya juga biarpun dapat saya enggak akan hadir karena saya lagi dalam posisi bermaulid. Semua minta undangan itu seakan mereka bangga berada di hadapan itu. Kalau di situ saja mereka bangga, lalu bagaimana di hadapan Nabi Muhammad? Lalu bagaimana di hadapan manusia yang tidak sekadar memberikan dunia tetapi memberikan akhirat nanti, memberikan syafaatnya, turja syafa'atuhu, yang kita minta syafaatnya. Bukankah maulid ini wajib kita peringati? Lau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Al-Imam Ad-Dibai mengatakan ini maulid, ini maulid yang kita peringati. Kalau saya buat setiap hari
seakan-akan itu wajib kepada saya demi menghargai jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini Nabi Muhammad. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita, rindu kepada kita. Maka satu hal, cintai Nabi Muhammad. Sampai dulu ketika Nabi Muhammad khutbah, Nabi Muhammad ketika berkhutbah, ada seorang Arab Badu yang datang dari jauh yang tidak tahu sesuatu. Di hadapan Nabi Muhammad sedang khutbah, dia berdiri, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi Muhammad, kapan kiamat? Dia tanya, kapan kiamat? Tengah-tengah khutbah. Kalau ada begitu di masjid kita usir. Mungkin kita usir. Atau kita bilang orang gak waras. Tapi ini orang awal baru masuk Islam, datang ingin bertanya kepada Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad selesai khutbah, selesai salatnya, Nabi Muhammad turun dan bertanya, "Mani sa'il?" Mana? Siapa yang bertanya tadi? Kapan kiamat? Mana? Ana ya Rasulullah. Saya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya. Nabi Muhammad tanya kepada dia, "Ma a'dadta laha?" Kau tanya kiamat. Engkau menanyakan tentang kiamat. Tahukah kiamat? Apa yang kau persiapkan untuk kiamatmu? Apa? Kiamat ada dua, kiamat sugra, kiamat kubra. Kiamat sugra itu al-maut, kematian kita. Fal mautu atin an garib, kullun lahu minhu nasib. Kematian tiap hari datang mengintai kita dan semua akan mendapati bagiannya masing-masing. Ya, makanya kalau ada jenazah di masjid, ikut sholat. Jangan ada jenazah di masjid antum duduk atau enggak sholat, rugi. Sebab ada keterangan yang mengatakan man shalla 'alal maghfur ghufira lahu. Barang siapa salat kepada orang yang diampuni, dia juga ikut diampuni. Begitu. Lihat jenazah, hati-hati. Maka itu kiamat sughra, ya. Kematian, semua akan dapat bagiannya masing-masing. Wa qiyamatul kubra, seperti yang kita dengar, hancurnya bumi seisinya ini. Ya. Limanil mulkal yawm. Kemudian Allah katakan, hari ini siapa? Siapa yang punya koneksi? Siapa yang punya jaringan? Siapa yang punya orang dalam? Apa yang mau dia lakukan? Limanil mulkal yawm. Siapa? Untuk siapa hari ini? Lillahi wahidil qahhar. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha luar biasa. Maka gak ada hari itu, yauma la dhilla illa dhilluk, kecuali pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia tanya kiamat. Nabi Muhammad bilang, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk kiamatmu? Itu orang yang datang dari jauh, dia mengatakan, ma'adatta laha ya Rasulullah. Saya enggak persiapkan macam-macam, saya enggak punya sesuatu Rasulullah, illa hubballah wa hubbuka ya Sayyidina Muhammad. Saya enggak punya sesuatu wahai Nabi. Salat saya enggak bisa dipakai. Semua ngaji saya, puasa saya, semua. Saya hanya satu. Apa itu? Cintaku kepada Allah dan cinta kepada engkau. Mendengar ini, Nabi Muhammad tersenyum lalu mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Para sahabat mengatakan, ma farihna ba'dal Islam. Kami tidak sebahagia dari mulai kami masuk Islam sampai sekarang ini illa bihadzal hadis, kecuali kami mendengar kata ini daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta Nabi Muhammad
Makanya kalau orang cinta Nabi itu dia rajin, di mana maulid ada Nabi dia hadir, enggak pakai tanya undangan. Di mana ada salawat dia hadir. Dia jaga adab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau presiden datang di majelis ini, semua diam, enggak berani macam-macam. Yang makan enggak berani, presiden. Mau dekat lagi, presiden. Karena apa? Ya pasti pulang dapat amplop. Pikirnya enggak, paling dapat sepeda. Tapi ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, beruntung kita yang hadir di majelis ini. Terakhir Al-Imam Syibli, salah satu imam besar di zaman Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika itu beliau dipuji sama orang. Dipuji. Wahai Imam Syibli, kami cinta kepada engkau, kami sayang kepada engkau, engkau luar biasa, engkau panutan kami. Ini Imam Syibli kasih pelajaran buat kita. Ya, kadang-kadang kalau kita ini dipuji kita senang, kita merasa di atas angin. Tapi beliau tidak. Beliau memuji orang yang memuji beliau. Ketika sambil memuji itu, beliau ambil batu melempar orang yang memuji itu. Beliau melempar. Seketika orang yang memuji ini lari dari beliau. Lalu beliau katakan, Imam Syibli katakan, engkau yang datang dengan cinta kepadaku, dengan musibah yang aku berikan saja kau tidak tahan, kau lari. Lalu cinta itu adalah cinta dan kalimat yang dusta, kata Imam Syibli. Makanya itu, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, pegang Nabi Muhammad. Kita nggak dilempar, tapi kita sudah lari. Dari mana? Kita lari dari sunnah Nabi Muhammad. Kita lari dari syariat Nabi Muhammad tanpa dilempar. Kita lari dari syariat Nabi Muhammad. Kita lari dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita memutuskan silaturahim. Banyak dari kita bermusuhan. Sekarang udah nggak zaman musuhan. Ya, sudah nggak zaman musuhan. Zaman sekarang cari teman bukan cari lawan. Di dalam bab ini saya belajar dengan abang saya ini, Umar K. Ini beliau sekarang jadi tukang damai, tukang damaikan orang. Kalau hari ini ada Maluku satu sama Maluku sana bertengkar, beliau tangan sebelah pegang satu, damai, selesai. Fattakullah wa aslihu dhata bainikum. Salah satu tanda Allah, takwa kepada Allah adalah mendamaikan di antara keduanya. Kadang-kadang kita lihat kalau ada orang berantem, senang. Ayo, malah apa? Bukan damaikan, ambil video siaran langsung. Live. Lagi terjadi perkelahian di sini bersama. Ini mau apa? Andai kan ada satu korban jiwa yang mati, maka yang membuat video itu juga dapat dosa seperti membunuh. Dia punya kesempatan untuk melerai. Dia punya kesempatan untuk menolong. Oh tapi enggak. Ini yang kita nih kayak bingung sama handphone. Wallah. Apa? Ada kecelakaan. Enggak dibantu, disuting. Terjadi kecelakaan di sini, bina ini. Tolong. Ya mungkin kalau kemarin mungkin di zaman Covid gak berani, tunggu. Ini gue wala Covid wala kofat. Udah gak ada. Makanya sekarang ambil warisan Nabi Muhammad, bawa pulang ini satu aja. Makanya ini diceritakan di mimbar maulid yang antum hadirin udah berapa kali. Ada yang sudah, ada maulid di daerah yang dilakukan arba'in dari mulai malam pertama Rabiul Awal sampai nanti malam 10 daripada Rabiul Tsani. Ada beberapa daerah begitu. Di situ diceritakan warisan Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, warisan Nabi Muhammad. Ambil minimal satu bawa pulang. Atau kita yang lagi sakit, yang lagi rusak, kita ambil ini, kita tempel di tubuh kita jadi baik karena Nabi Muhammad.
Di antara kita kalau ada yang masih memutuskan silaturahim, hari ini tobat, pulang. Kalau ada yang nggak mau nerima kita, minta maaf kepada mereka dan sambung silaturahim, karena ini warisan Nabi Muhammad. Allah melaknat orang yang qati'ur rahim, orang memutuskan silaturahim. Kita di Maluku kadang terjadi gesekan begitu. Makanya kita lihat dengan front pemuda muslim Maluku, kami semua ya, manusia jangan lihat dulu, lihat sekarang gitu. Manusia semua punya cerita. Itu kertas yang keluar dari pabrik, nggak mungkin nggak ada cacat, pasti ada cacat. Itu juga manusia, al-insan mahallul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa. Tetapi sebaik-baik manusia, khairu khata'un at-tawwabun, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sebaik-baik manusia yang pernah salah adalah dia mau bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu belum pakai siwak, ayo ambil sunnah siwak, pakai siwak. Ya, saya nggak bicara rokok, boleh, terserah antum mau rokok silahkan, tapi imbangi dengan siwak. Kalau enggak, sebelum bicara sunnah, gigi antum yang rusak. Karena siwak ini menguatkan gigi. Kalau rokok, wah rusak itu gigi. Makanya imbangi. Silakan rokok, tapi selain ada korek, ada rokok, ada juga siwak. Kagak dah begitu. Nanti lama-lama rokoknya hilang. Shoot. Siwaknya bawa berkah. Begitu. Kadang-kadang kita masuk masjid begitu sombong, taruh rokok Marlboro, sujud di depan Marlboro. Allah. Berburu. Udahlah, makruh, barang itu bawa, sembunyikan. Orang-orang dulu begitu masuk masjid, begitu ada bawa rokok, ditaruh di luar masjid, di pagar-pagar masjid. Begitu hilang, alhamdulillah. Begitu. Kalau sekarang enggak, begitu hilang, siapa yang ngambil rokok saya? Dasar maling. Maling rokok. Meningkat, tambah. Udahlah, yang wajib benarkan. Kalau sudah wajib benarkan, sholat sunnah tambah, ambil. Ada sholat duha, ada sholat witir, lakukan itu, ambil. Satu aja saya mau istiqamah sholat witir nih, sebab Nabi bilang, man lam yutir falaysa minna. Yang tidak sholat witir bukan golongan kami, kata Nabi Muhammad. Maka saya mau sholat witir, ambil. Jadi keluar tiap tahun, kalau saja kita celengan, kita kadang-kadang kita nyimpen duit itu celengan. Ini enggak, ini kita nyelengin sunnah Nabi Muhammad. Kalau setahun sekali, setahun satu aja di bulan Rabiul Awal kita teruskan, berapa banyak sunnah seumur hidup kita nanti yang kita ambil. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, maka dia benar-benar cinta kepadaku, dan siapa yang sudah cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya, jadi yang pulang yang ada masalah antara suami istri, yang lagi gak ngomong, damaikan semua. Nabi Muhammad bilang, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi Muhammad bilang, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk istri-istrinya, kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menegaskan lagi, dan saya yang paling terbaik untuk istri-istriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ambil warisan ini, pegang ini, warisan yang luar biasa. Andaikan ada sekarang, kalau sekarang orang bilang air panas jangan ditiup, ya nanti begini atau nggak boleh begini. Ini saja, semua ini pembuktian dunia. Nabi Muhammad sudah mengajarkan terlebih dahulu 1400 tahun yang lalu. Semua dari Jepang menemukan ini. Kalau ada air, ada maulid, silahkan buka tutupnya. Nanti kalau itu ada energi positif bisa melekat di molekul air. Ini sudah diajarkan Nabi Muhammad. Gak perlu orang Jepang.
Makanya kita nggak percaya, lebih percaya ke Jepang daripada Nabi Muhammad. Padahal semua bersumber daripada Nabi Muhammad. Ana Madinatul Ilm, kata Nabi Muhammad. Saya ini kota ilmu, semua sumber ilmu ada di saya. Maka ayo semua, saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini, ayo ya. Alhamdulillah kita ambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini kampung, Jalan Bina Asih ini adalah kampungnya adalah daerah Nabi Muhammad, ya, saling menolong satu dengan yang lain. Tetangga mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Andaikan masak lalu baunya tercium, berikan makanan itu kepada orang yang mencium makanan itu. Ya, ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad membawa rahmat, ya. Semua menyambut Nabi Muhammad, tidak ada yang tidak bahagia dengan Nabi Muhammad. Yang tidak bahagia dengan Nabi Muhammad satu jenis makhluk saja, yaitu iblis dan syaitan. Semua senang dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa manusia minad dhulumati ila nur, dari alam kegelapan ke cahaya, dari neraka menuju surga. Kalau iblis syaitan enggak, dia membawa orang dari dunia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi lahir, yang paling bersedih adalah iblis juga. Karena apa? Dia tahu hidayah besar yang akan diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah besar di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita insyaallah di majlis yang berkah di malam Jumat ini, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan khamsa layalin la taruddu fihinna da'wa, ada 5 malam ketika seseorang mengangkat tangan kepada Allah, la yukhibar raja, tidak akan pulang tangan itu, tidak akan kembali tangan itu dengan tangan kosong, alias apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi permintaannya, apa yang menjadi keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita angkat tangan di sini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di malam yang penuh berkah, di malam Jumat ini, Allah berikan apa yang kita minta dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Aziz ya Hannan ya Mannan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami hadir di majlis yang mulia ini, di majlis zikir ya Allah, di majlis maulid ya Allah, di majlis salawat ya Allah. Kami tidak ada punya tujuan dunia ya Allah, kami hanya berharap rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Sebab kami tahu ketika kami berbicara orang-orang saleh turun rahmat-Mu, lalu hari ini kami di tempat ini kami berbicara tuannya orang saleh, kami berbicara pemimpinnya orang saleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, pandangi wajah-wajah yang hadir di tempat ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan adab mereka ya Allah. Andaikan ada yang memiliki dosa, yang membawa dosanya di tempat ini, ampunkan dosanya sebelum dia kembali ke rumahnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana dikatakan masyikama majma'il maulid yufarrij qulub, tidak ada majlis seperti majlis maulid yang menolak bala. Maka ya Allah, jauhkan kami daripada bala, jauhkan kami dari musibah ya Allah. Andaikan ketika Engkau menurunkan musibah atau bala di tempat kami ya Allah, dengan berkah acara ini, dengan berkah kami menyebutkan nama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, angkat bala, angkat bala, angkat bala, turunkan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Dha waqt taubah ya al-ati idza batatub ya Allah. Para ulama kami mengatakan di majlis ini adalah majlis taubat. Sesiapa yang punya dosa, sesiapa yang punya salah, ya Allah, kami akui kesalahan kami di majlis ini, di majlisnya Nabi Muhammad. Kami bermohon dengan Nabi Muhammad, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mata kami ya Rabbal Alamin, ampunkan dosa tangan kami ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kaki kami ya Allah, ampunkan dosa hati kami ya Allah, ampunkan
ampunkan dosa perut kami ya Allah, ampunkan dosa telinga kami ya Allah, ampunkan dosa tubuh kami semua ya Rabbal Alamin. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, andaikan engkau menggiring kami ke neraka-Mu, maka Nabi Muhammad akan sedih. Tapi andaikan engkau ya Allah menyelamatkan kami, engkau mengampuni dosa-dosa kami, lalu engkau menggiring kami menuju syurga, maka Nabi Muhammad akan tersenyum ya Allah, Nabi Muhammad akan senang ya Allah. Maka ya Rabbal Alamin, kami yakin kami yakin engkau ingin memberikan senyuman yang indah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau ingin melihat wajah tersenyum dari Nabi kami Nabi Muhammad kekasihmu ya Rabbal Alamin. Maka ampuni kami yang hadir di majlis ini, tua besar, laki-laki, perempuan semua ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Pulangkan dengan tubuh mereka ringan daripada dosa-dosamu ya Allah. Allahumma ya Hannun ya Hannan ya Mannan ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, di majlis yang mulia ini kami memimpikan bahawa di majlis ini ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah yang berada di hadapan kami ya Rabb. Kalau andaikan saja seorang pejabat, seorang yang berkuasa di dunia ketika di tengah-tengah kami berani datang, kami ingin mengambil tangannya, lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kami ya Rabb? Kami ingin datang kepada beliau ya Allah. Kami ingin mengambil tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin cium tangan itu. Kami ingin peluk beliau ya Rabbal Alamin. Kami belum bisa membalas jasa beliau apapun yang beliau telah berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah, tidak ada kami membuat acara ini kecuali kami mendeklarasikan cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu ketika hati ini diisi dengan cinta kepada Nabi Muhammad, kami akan tersambung dengan Nabi Muhammad. Kami memiliki koneksi di yaumil qiyamah. Itu yang kami cari ya Allah ya Rabbal Alamin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad mengatakan al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi sesiapa yang tidak melihat wajahku di yaumil qiyamah. Ya Allah, di hari itu ya Allah, yauma la dhilla illa dhilluk, yauma yafirru al-mar'u min akhi. Ya Allah, di hari itu ya Allah, jadikan kami mampu melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Kami memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kami tidak celaka ya Rabb. Dan bahkan kami minta berkah kami hadir di majlis-majlis maulid ya Allah. Jangan wafatkan kami, jangan matikan kami, jangan pindahkan kami ke barzakh sebelum kami melihat wajah Nabi Muhammad dalam mimpi kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, tidak ada wajah yang paling kami rindukan kecuali wajah Nabi Muhammad. Wajah yang paling luar biasa, wajah yang baginya surga ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbal Alamin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari itu ya Allah, ya Allah, anugerahkan kami Allahumma rzuqna ru'ya habibina Muhammad fi manamina ya Allah. Ya Allah, bagi sesiapa yang hadir di sini ya Allah, anugerahkan sebelum dia wafat dia mimpi bertemu Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tersenyum atasnya dan dia membalas senyuman Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin.
Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami meminta ya Allah, nanti ada satu hari kami bersama Nabi Muhammad di Telaga Haud. Di hari itu ya Allah, jangan haramkan kami untuk kami diminumkan dengan tangan Nabi Muhammad daripada Telaga Haud itu ya Allah, yang mana setelah kami minum daripada tangan Nabi Muhammad, lam yadma abadan, kami tidak akan haus selamanya ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, cintakan kami dengan Nabi Muhammad, dan jadikan Nabi Muhammad cinta kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, sesiapa yang hadir di majlis yang mulia ini, di majlis Nabi Muhammad ini, muliakan dia agar dia dekat dengan Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad ridha kepada dia ya Rabbal Alamin, dan engkau pun ridha kepadanya ketika Nabi Muhammad telah ridha kepadanya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, di majlis yang luar biasa, di majlis yang penuh keberkahan ini, kami hadirkan orang tua kami hadirkan ayah ibu kami ya Allah, kami hadirkan keluarga kami hadirkan istri kami hadirkan anak-anak kami hadirkan semua ya Allah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup di hadapan kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan agar kami bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Allahumma ya Aziz ya Ghaffar, Allahumma ya Aziz ya Muta'al, ya Rabb, ya Allah, jadikan ayah ibu kami bangga bukan dengan dunia kami, bukan dengan mobil kami, bukan dengan harta kami, tapi mereka bangga dengan Islam kami, dengan agama kami, dengan Quran kami, dengan akhlak kami, dengan warisan Nabi Muhammad yang kami pegang ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, di atas mereka tanah, di bawah mereka tanah ya Allah. Kami ya Allah, kami di majlis ini mengangkat tangan kami rindu kepada mereka ya Rabb. Sayangi ayah ibu kami ya Rabb. Kami mungkin pernah durhaka kepada mereka, pernah berkata saja kepada mereka, atau bahkan kami mungkin pernah memukul mereka. Fanaudzubillah. Maka ya Allah, maafkan kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami ya Rabb. Maafkan kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada ayah ibu kami ya Rabb. Kami sambung silaturahim kepada orang-orang yang punya hubungan dengan mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami minta di majlis Nabi Muhammad ya Allah, jadikan Nabi Muhammad ridha kepada ayah ibu kami yang berada di dalam barzakh mereka, berada di dalam kubur mereka ya Rabb. Jadikan mereka di dalam kubur mereka tersenyum melihat kami berada di majlis semacam ini, di majlisnya Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, dengan para pecinta Nabi Muhammad. Dan kelak kami mudah-mudahan ya Rabb, berkah majlis ini kami dikelompokkan dengan kelompok Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin, ya Aziz ya Muta'al, ya Hannan ya Mannan, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, wa ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin. Kami minta ya Rabb, di satu hari nanti ketika kami kembali daripada dunia ini ya Allah, pertemukan kami dengan ayah ibu kami, dan kumpulkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad, bersama ayah ibu kami ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan kami minta ya Rabbal Alamin, ada satu hari di mana roh kami akan keluar dari jasad kami, entah kecil kami, entah besar kami, entah laki-laki kami, entah perempuan kami, semua akan merasakan al-maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hari itu ya Rabb, lembutkan kematian kami ya Rabb. Jadikan kematian kami husnul khatimah. Jadikan kematian kami di dalam salat. Jadikan kematian kami di dalam masjid. Jadikan kematian kami di dalam membaca Al-Quran.
Jadikan kematian kami di dalam meneladani Nabi Muhammad. Jadikan kematian kami di dalam bakti kami kepada ayah ibu kami, ya Allah. Jadikan kematian kami di dalam bakti kami kepada ayah ibu kami, ya Rabbal Alamin. Jadikan kematian kami, ya Allah, dalam kebaikan, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kami tahu bahawa seseorang akan meninggal dengan apa dia hidup. Maka ya Allah, hidupkan kami atas kebaikan ini, matikan kami dalam kebaikan, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik di bawah bendera sang pemimpin kebaikan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah, jadikan akhir kami, akhir ucapan kami sebelum kami keluar daripada dunia ini. Ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadikan ini akhir kalimat kami, ya Rabbal Alamin. Hidupkan kami atas kalimat ini, matikan kami atas kalimat ini, kumpulkan kami bersama para ahli kalimat ini di bawah pemimpin yang akan memegang bendera kalimat ini, yaitu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, di majlis ini ya Allah, kami memiliki hajat ya Allah, kami memiliki keinginan ya Allah. Pulangkan kami dengan hajat-hajat kami, Engkau kabulkan ya Rabbal Alamin. Kami panggil namamu, kami rasakan kelezatan menyebut namamu ya Rabbal Alamin. Ayo semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil meminta apa yang menjadi hajat kita semua dengan sebutkan nama Allah, minta ud'uni astajib lakum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma ya Allah, di majlis ini yang sakit sembuhkan dengan nama Nabi Muhammad, dengan berkah Nabi Muhammad. Ya Allah, yang memiliki hajat dunia, kabulkan hajat mereka dengan maisarah, dengan kemudahan dunia. Yang memiliki hajat akhirat, jadikan kabulkan hajat itu dengan maghfirah dan marhamah, dengan ampunan dan kasih sayangmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ulama-ulama kami yang hadir di majlis ini, Kiai Zainal Ustatijan, sahibul bait, Kiai Nikmat, begitu anak beliau, akhina Luqman, dan seluruh siapapun yang mengambil andil di dalam acara Nabi Muhammad, kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, dekatkan mereka dengan Nabi Muhammad. Jadikan apa yang mereka persembahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad terima, dan Nabi Muhammad balas kepada mereka dengan senyuman kepada mereka ya Rabbal Alamin. Wa ya Hannan wa ya Mannan ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Para habaib
habaib kami Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, guru kami. Ya Allah, panjangkan umur beliau, berikan afiah dan mudahkan semua perjuangan beliau di dalam membangun pondok pesantren beliau, dan jadikan kami selalu berada di dalam garis guru kami Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hifidh, dan juga keluarga kami, abang kami yang berada di tempat ini, Abang Umar K. Ya Allah, berikan rahmat besar kepada diri beliau, panjangkan umur dan jadikan beliau manfaat seantero umat, khususnya Maluku dan umumnya kepada seluruh bangsa dan negara yang kami cintai ini. Ya Rabbal Alamin, yang hadir semua, ya Allah, jangan pulangkan mereka dengan tangan kosong. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka. Ya Allah, yang memiliki anak belum saleh, solehkan anak-anak mereka, solehahkan anak-anak mereka. Ya Rabbal Alamin, dan jadikan acara ini adalah acara yang menggembirakan hati Nabi Muhammad, dan kami dibalas senyuman oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Allah, jaga bangsa Indonesia ini. Ya Allah, di hadapan kami ada pemilu, jangan terpecah belahkan kami. Ya Allah, satukan kami dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, jangan jadikan kami memutuskan silaturahim karena partai, karena presiden, karena parpol. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, satukan kami semua bangsa Indonesia ini, dan anugerahkan dengan bulan Maulid ini di hadapan kami nanti ada pemilu, lahirkan pemimpin terbaik untuk bangsa ini. Ya Rabbal Alamin, wa ya Hannan wa ya Mannan, ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. فإنك تقضي فلا يوضع عليك، فإنه لذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. اللهم نسألك حبك وحبك نبيك المصطفى، أحينا على هذه المحبة، عمدنا على هذه المحبة، واحشرنا في زمرة المحبوبين مع سيد المرسلين وخاتم النبيين يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذو الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita semua. Bukan karena kami yang di depan ini, mungkin di antara antum semua ada satu orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah, ini doa-doa tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena hubungan dekat saya dengan Luqman, saya dihadirkan di tempat ini ya. Saya membawa abang saya juga ya, Habib Ahmad juga bisa hadir, dan mudah-mudahan ini seakan-akan Rasulullah ada di Bina Asih ini. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal Alamin. Dan insyaAllah Allah panjangkan umur semua yang hadir dengan azam bahwa tahun depan kita akan berkumpul di tempat ini lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih besar dari ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.